Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di YouTube channel Realita TV di acara Sarita, Sarinya Berita. Ya, kali ini kita membahas yang lagi rame ya di Twitter ini tentang perseteruan dua tokoh ini ya, ekonom Rizal Ramli dengan Menko Polhukam Mahfud MD. Ini semua gara-gara pemerintah mengeluarkan Perpu Undang-Undang Cipta Kerja yang didukung Mahfud dan tentu saja dikritik oleh Rizal Ramli. Tapi ini terus jawab-jawaban di Twitter dan kata-katanya yang udah kelihatan emosi banget begitu ya. Nah, saat ini saya langsung berbincang ini dengan Pak Rizal Ramli. Halo, apa kabar ini Bang? Rahma, ini Sarinya Berita. Yang saya sedih, institusi-institusi kita dirusak gitu. Ya, DPR-nya jadi tidak berfungsi, MK-nya dipreteli, KPK dipreteli. Jadi padahal dalam ngurusin negara perlu sekali sistem. Ya, dan masing-masing subsistem ada fungsinya. Tapi kalau sub-subsistem itu dirusak, hukum jadi amburadul, rakyat nggak ada yang bela dan sebagainya. Salah satu contohnya kasus Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ini yang jelas-jelas melangkai ya. Jadi ini undang-undang diabaikan lah, dilangkai lah DPR ya. Sudah langsung Presiden mengeluarkan Perpu. Iya kan, sebetulnya undang-undang Omnibus Law-nya sendiri dari awal banyak teman-teman pro demokrasi, buruh, dan lain-lain nggak suka. Memang pidatonya sih bagus. Kita bikin undang-undang Omnibus Law supaya kita sederhanakan. Supaya mempermudah kalangan bisnis, termasuk usaha kecil menengah. Hasilnya apa? Hasilnya undang-undang 1000 halaman. Penjelasannya resmi 500 halaman. Coba Rahma bayangkan, mana ada sih 1000 halaman menyederhanakan. Mana ada 1000 halaman bikin mudah untuk pengusaha, apalagi pengusaha kecil. Yang ada makin lama makin ribet. Nah, yang ada kemudian malah jadi makin ruwet, sehingga buntutnya kalau pejabat sih senang. Karena kalau ada sesuatu yang semakin ruwet, mereka selalu kan bilang, kalau bisa bikin sulit, ngapain bikin mudah? Ya. Sehingga pengusaha pada nyogok akhirnya buat nyelesain masalah. Nah, yang kedua merugikan buruh. Dan yang ketiga itu dicantelkan dengan undang-undang mineral yang baru, di mana dagingnya adalah perpanjangan konsesi tambang 2 kali 10 tahun. Nah, kebayang nggak? Kebanyakan konsesi tambang itu udah habis masa waktunya, udah 30 tahun, harus dikembalikan ke negara. Itulah kenapa oligarki ini betul-betul lobby agar supaya undang-undang ini harus go. Jadi nggak harus dikembalikan ke negara itu? Ya, supaya mereka dapat perpanjangan otomatis. Saya berikan contoh, orang paling kaya di Indonesia namanya Lee Tuk Wo. Itu warga negara Malaysia yang punya tambang batu bara. Tahun lalu dia tidur aja, harga batu bara naik dari $60 ke $400. Dia nambah kaya 147 triliun. Satu orang doang itu. Nah, belum yang lain-lainnya. Sementara pemerintah nggak pernah mau berikan pajak tambahan atau pajak windfall profit kepada keuntungan dadakan ini. Itu biasa di negara kapitalis di Amerika, di Eropa, di Inggris. Kalau ada kejadian gitu, ada namanya pajak tambahan dadakan atau windfall profit. Tapi pemerintah ini malah sibuk malakin rakyat, majakin pajak naik, 5 juta dipajakin. 5 juta dipajakin,
Tapi bisnis batu bara rokok. yang katanya sumber air di ya. UUD 45 harusnya dikuasai negara malah tidak Ya. begitu ya. Ya, Nah jadi ini yang rakyat ditekan, diperas, duit kecil aja diuber. Yang gede-gede ini, yang sebetulnya itu milik rakyat, dikelola oleh negara, malah pura-pura tutup mata. malah Inilah dikuasai perseorangan. asli daripada aslinya rejim Jokowi. Sangat pro dengan yang modal besar. Itu tadi Bang Rizal Ramli bicara soal konten ya, substansinya begitu ya. Tapi nyatanya yang jadi perdebatan di media sosial itu sudah melenceng Bang. Nggak ngomongin lagi soal substansi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja lagi karena yang disoroti oleh Pak Mahfud MD adalah tweetan atau komentar Bang Rizal ini. Bang Rizal kan komentar ada beberapa ya. Pertama Bang Rizal mengatakan sedih begitu ya melihat teman ini maksudnya Pak Mahfud MD yang setuju dengan Perpu. Yang kedua Bang Rizal juga menyinggung soal pernyataan iblis malaikat jadi iblis itu. Nah, ternyata yang direspon sampai sangat emosional ya. Disebut bodoh, goblok segala macam lah lengkap begitu, maaf nih. Nah, ternyata itu soal yang malaikat dan iblis itu ya. Sehingga pembahasannya di situ itu Bang Rizal ini padahal Bang Rizal dekat sekali dengan Pak Mahfud ini. Iya sangat dekat lah kawan, kita kan sama-sama menteri zaman Gus Dur dengan Luhut Panjaitan dan lain-lain. Tega-teganya gitu Mahfud bilang gua goblok. Tapi saya ngerti dia sangat emosional karena dia tidak bisa membela diri. Dia tahu yang dia lakukan itu salah. Karena kan Mahkamah Konstitusi sudah memutuskan ini undang-undang Omnibus Law inkonstitusional, tidak konstitusional. Harus diperbaiki dalam waktu 2 tahun. Kan jelas kan? Loh kok bisa tiba-tiba diputuskan pakai Perpu aja? Karena kegentingan memaksa. Nah, karena kegentingan maksa. Sebetulnya kegentingan maksa itu karena taipan-taipan oligarki ini ketakutan konsesi batu baranya bisa diambil alih oleh Jadi negara. Taipan memaksa sebenarnya, bukan kegentingan memaksa. Di Taipan memaksa si doi lah, ya kan? Buat cepet-cepet nih sebelum akhir tahun, golin ini gitu. Tapi nyatanya yang direspon oleh Pak Mahfud sama sekali tidak komentar soal Perpu, begitu ya. Tapi malah soal iblis malaikat tadi itu. Iya, saya juga bingung. Emang iblis bisa berubah gitu, jadi malaikat bisa berubah jadi iblis atau ganti baju. Nah, dia bantah bahwa ini omongan dia dalam pilkada. Konteksnya pilkada. Nah, padahal nggak benar, berkali-kali kok ngomong begini. Iya kan? Kan ada jadi bukan semua hanya sekali itu ya? YouTube itu. Dan apa? Dia bilangnya katanya Pak Bang Rizal nggak ada data gitu ya kalau menurut itu. Mohon maaf. Rahma tahu lah kalau saya ngomong pasti ada argumennya, pasti ada datanya. Makanya para pejabat kan kalau diajak diskusi debat sama saya di televisi kan kagak ada yang berani. Ya, Luhut ngacir, Sri Mulyani takut karena pengetahuan mereka dan data mereka banyak yang di-spin yang nggak benar gitu loh. Ya, tapi saya kecewa. Harusnya kan Mahfud jawab aja kritikan saya gitu loh. Yang substansi. Yang substansi. Ya. Kenapa sih lu belain Perpu yang melanggar undang-undang, yang melemahkan konstitusi? Iya kan? Harusnya kan apalagi Pak Mahfud kan mantan ketua Mahkamah Konstitusi. Harusnya dia memperkuat MK, memperkuat konstitusi, bukan bikin lemah. Nah, dia kan panik lah membela yang nggak benar. Ya kan? Ya udah cara paling gampang timpe aja Rizal Ramli goblok, ngawur, nggak ada fakta. Emang Mahfud punya fakta? Iya kan? Dan bidang hukum aja kita bisa debat panjang lebar. Karena kan Pak Mahfud bilang ini ngawur nih, karena kapan ditantangin tuh, kapan saya pernah bicara seperti itu? Loh, tinggal di Google aja banyak banget. Ya banyak sih, sebenarnya yang mengomentari itu, jadi itu sudah menjadi trademark Pak Mahfud sebenarnya, kutipan itu begitu viral waktu itu ya. Iya, bahkan di Kompas kemudian, nggak lama dia bilang, ya kalau saya sudah nggak jadi menteri, saya pun akan ngeritik Perpu ini. Ya, karena saya menteri, ya saya bela. Itu kan munafik kelas berat. Kok orang bisa berbeda pendapat ilmiahnya,
hanya karena dia di dalam sebagai pejabat atau nggak di pejabat. Itu lucu sekali. Ya. Karena Dan itu penghinaan seolah-olah orang Indonesia karakternya kayak begitu semua. Tokoh-tokoh kemerdekaan kita, Prof. Dr. Cipto, Natsir, Hatta, lain-lain, itu man of integrity. Ya, apa mereka di dalam kekuasaan, nggak keluar kekuasaan, mereka tetap pandangannya sama, logikanya sama, ya keberpihakannya sama rakyat sama. Nggak bunglon gitu di luar kayak apa, di dalam sebaliknya. Nah, bahkan tokoh-tokoh setelah Orde Baru, itu kan banyak orang universitas, akademik, jadi pejabat. Misalnya, contohnya Insinyur Sutami, Menteri PU, ada Jenderal Hugeng, ada Profesor Slamet Imam Santoso, ada Profesor Mahar Marjono, dan lain-lain. Dia jadi orang akademik, sama jadi pejabat, nggak berubah tuh. Value sistemnya, logikanya, kalau nggak benar ya nggak benar. Ini Mahfud bilang, saya kalau nggak menteri pasti saya kritik nih Perpu. Tapi di dalam saya belain. Ini kan contoh nggak bagus buat anak muda wah, ini Indonesia. jangan-jangan nanti dibalas lagi sama Pak Mahfud. Ini ngawur nih Mbak Rita, kapan saya pernah bilang begitu? Itu ada di Kompas. Iya, memang saya baca bukan hanya Kompas, banyak media Banyak memuat. media yang Tapi kan lain, ya. konteksnya nanti katanya lain lagi konteksnya kan. Ya, itu soal ganti baju aja. Setiap beda baju, beda sikap. Itu kan lelucon nggak lucu. Iya, karena kan kalau Bang Rizal Ramli ini komentar, seringkali saya baca di Twitter itu, langsung jawabannya tuh, ini sakit hati orang pecatan kan gitu jawabannya selalu. Padahal itu salah satu bukti, kita tahu semua ya, di dalam atau di luar tetap bersuara nyaring itu Bang Rizal ya. Ya kalau saya sih nggak berbeda di dalam, yang nggak benar tetap kita bilang nggak benar. Ya kita bujuk supaya cari jalan yang benar, atau debat di kabinet, atau bujuk presiden. Ya di luar juga sama. Nah tradisi seperti saya itu di dalam sama di luar nggak beda. Itu banyak sekali puluhan tokoh-tokoh besar kita kayak begitu. Profesor Siwabesi dan lain-lain. Ini kan merusak nih anak-anak muda. Ngelihat contoh kayaknya, oh begitu ya kalau jadi pejabat harus beda ya. Tapi yang selain contoh yang tidak baik juga, ini Bang Rizal sangat tidak elok ya, ada pejabat dengan seorang tokoh ya, apalagi mantan menteri juga tuh Bang Rizal, ini saling adu seperti itu, bahkan sampai goblok-goblokan begitu ya. Itu dilihat apa nggak ada kok japri-japrian ini Pak, maksudnya duduk bareng gitu, nggak ada. Saya rasa ramai juga kurang tepat. Perbedaan pikiran, perdebatan antar tokoh itu biasa banget. Misalnya banyak tokoh kemerdekaan kita yang kepengen Indonesia sehabis Belanda, ya bikin kerajaan aja. Tapi mayoritas bilang bikin republik. Ya, debatnya panjang lebar. Bedanya sopan, penuh argumentasi. Hubungan pribadi juga nggak rusak. Ya kan? Kalau ini kan, mohon maaf, pakai bahasa orang di pinggir jalan kan? Iya. Itu ketika ditegur jawabannya Pak Mahfud katanya ya Bang Rizal yang duluan gitu ya, menyerang gitu ya, dan selama ini didiamkan, sudah waktunya melawan, begitu kan kita baca itu. Emang Syirul berani ngelawan gua yang bener aja. Katanya cuma Pak Mahfud sama JK yang berani ngelawan Bang Rizal. Ya si JK kan banyak bohongnya. Yang benerin PLN siapa? Dari minus modalnya negatif jadi positif. Siapa yang negosiasi hutang PLN sama listrik swasta dari 85 miliar hutangnya kita turunin ke 30 miliar dolar. Bikin PLN sehat. Tapi siapa yang meroyek ancur-ancuran di PLN? Untung gede di PLN. Siapa? Kan peng-peng. Iya kan? Jadi harus dibedakan antara perbedaan yang sifatnya faktual, yang orang kayak gitu, takut saya bukain apa yang di PLN. Makanya nuduh Rizal Ramli nggak bisa kerja. Loh,
gue nggak bisa kerja, gue benerin PLN, selamatin Garuda, nyelamatin bank. Nah iya, karena kalau PLN ini kita tahu ya 35.000 megawatt itu sendiri dampaknya sekarang Iya kita kan? rasakan. Waktu dilantik saya bilang hati-hati, proyek 35.000 ini kalau dijadikan PLN bakal rugi setiap tahun hampir 1,1 miliar dolar. Jadi cukup dibangunnya 17-18 ribu, ada hitungannya semua. Tapi so jago, bilang Rizal Ramli nggak ngerti PLN. Lo gua yang nyelamatin, bagaimana lo bisa bilang nggak ngerti? Ya kan, dan ternyata kan terbukti. Hari ini PLN oversupply, terlalu banyak listriknya. Nggak laku. Akhirnya nanggung rakyat lagi. Dibikinlah program mobil listrik dan sebagainya. Kompor listrik dan sebagainya. Karena PLN bleeding, karena over capacity. Nah itu kan saya udah ingetin beberapa tahun yang lalu. Jadi banyak orang yang nggak benar, malah nuduh kita yang nggak benar gitu, kebalik-balik. Iya, dia anggap ada apa ya, ada sakit hati gitulah, ada seperti dendam politik atau apa begitu dianggapnya. Itu kan argumen kampungan. Gue mah seneng banget di luar sistem lebih bebas. Iya kan? Dan di luar sistem kita juga bisa ngubah kok. Saya di luar sistem. Kita berhasil memperjuangkan undang-undang desa. Sehingga desa-desa itu bisa terima uang lebih dari 1 miliar. Karena saya kepala Dewan Pembina Parade Nusantara, Asosiasi Kepala Desa di seluruh Indonesia. Kita di luar, kita berhasil memperjuangkan undang-undang BPJS bersama serikat pekerja. Jadi Rizal Ramli di dalam sistem buat perubahan dengan cepat, di luar sistem juga lakukan perbaikan dan perubahan. Ya, jadi belum ada kontak apa-apa ya dengan Mahfud MD, hanya lewat Twitter saja ini ya. Ya saya nggak ngerti perlu apa enggak gitu. Nggak perlu juga begitu ya. Nggak perlu amat lah. Nggak perlu amat ya, cukup berbalas saja di Twitter begitu ya. Tapi tentang Perpu ini sendiri ya, karena kalau versinya Mahfud MD sebenarnya dia tidak menampik ya bahwa isinya itu memang MK sendiri sudah mengatakan inkonstitusional. Tapi dia membela dengan alasan menurut Pak Mahfud karena syarat-syarat prosedural begitu itu sudah benar gitu ya, memenuhi syarat kegentingan memaksa, jadi memang harus Perpu. Jadi itulah yang dibela begitu loh soal substansi. Itu kan argumen kaleng-kalengan. Dengerin pendapat dari Gimbri Asidiki bahwa ini pelanggaran terhadap konstitusi. Jokowi bisa dimakzulkan gara-gara ini. Dengerin pendapatnya siapa itu? Hamdan Zulfa. Dengerin pendapat Zainal Arifin. Zainal Arifin dari GM. Dengerin Bivitri. Semuanya bilang ngawur kok ini. Masih aja mencela yang namanya Mahfud. Terima kasih. Ya sebenarnya memang bukan Rizal Ramli saja ya yang mengkritisi ya keluarnya Perpu Undang-Undang Cipta Kerja itu. Bersamaan pakar, tokoh semuanya bersuara begitu ya, mengkritisi. Tapi tampaknya ini hanya Rizal Ramli nih yang bikin panas banget gitu ya. Hanya Rizal Ramli yang bikin panas begitu ya. Tapi yang menarik tadi itu banyak Rizal Ramli padahal tidak bicara soal pemakzulan ya, tapi tokoh-tokoh lain bicara loh, menyinggung loh. Nggak bayangkan Rizal Ramli sama sekali tidak bicara soal pemakzulan, tidak meminta Mahfud MD mundur, karena yang lainnya ada yang minta Mahfud MD mundur ya. Tidak begitu saja langsung sudah kepanasan ini. Apalagi, nah kalau menurut Bang Rizal ini, apa memang seperti itu? Ini sudah seharusnya tadi itu bisa menjadi syarat pemakzulan? Ya, sebetulnya saya tidak lihat dari konteks legalnya bahwa pemerintah ini gagal meningkatkan kesejahteraan rakyat. Rakyat makin susah gitu loh. Dan yang kedua gagal menegakkan hukum yang benar. Bisanya cuma ngutang doang, bikin susah rakyat. Jadi dalam konteks begitu, udah pantas banget lah Pak Jokowi mengundurkan diri karena dia nggak bisa nyelesain masalah kok gitu loh. Ya kalau soal argumen legalnya ya saya kira apa yang dikatakan pakar hukum tata negara sudah bersuara sebenarnya ya.
kalau mungkin dari Bang Rizal dari segi ekonominya saja menyoroti bahwa memang tidak mampu mengatasi masalah ekonomi, terbukti alasan dikeluarkan Perpu ini juga karena untuk mengantisipasi krisis moneter begitu. Karena kegentingannya Ya, itu. bukan Rahma, itu argumen ngawur punya. Mengatasi krisis hari ini aja kagak bisa, terus diharapkan bisa menghadapi antisipasi menyelesaikan krisis yang lebih berat tahun depan. Ya nggak bisa lah. Itu rektor-rektor universitas swasta cerita sama saya, Pak Ramli kita ini udah babak belur. Kenapa? Karena udah 2,5 tahun. 30-50% mahasiswa kita nggak mampu bayar. Nah kita mau pecat nggak tega, nggak dipecat, kita babak belur. Nah kita harap ini pemerintah mampu beresin ekonomi sehingga mahasiswa kembali normal bisa bayar uang kuliahnya. Ternyata kan nggak bisa. Terus pemerintah ini diharapkan mampu nyelesain masalah lebih berat lagi tahun depan. Ya kagak bisa, nggak mampu. Mengantisipasinya dengan produk undang-undang yang jadi masalah lagi begitu ya. Iya. Nah itu karena kan Mahkamah Konstitusi mensyaratkan agar diperbaiki begitu ya dalam waktu 2 tahun. Ini sebenarnya masih ada waktu 7 bulan ya ini Bang Rizal untuk memperbaiki. Tapi bukannya diperbaiki malah langsung. Ya kalau Jokowi patuh hukum, ngerti konstitusi, dia ngerti harusnya dia perbaiki. Karena protes terhadap berbagai dimensi undang-undang ini kan banyak banget. Dengan melibatkan partisipasi publik. Iya, tapi dia kan mau jalan pintas. Karena bandar-bandar dia ngerasa cepetan, nanti konsesi tambang itu diambil nih. Ya, makanya si Duri manut gitu loh. Jadi dengan dikeluarkannya Perpu ini dan seandainya ini nggak ada apa ya, bisa diajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi ya keluarnya Perpu ini ya, sehingga dibatalkan begitu, Bang Rizal. Tapi seandainya itu tidak terjadi, ya berarti mulus nih ya semua rencana tadi itu agar kembali konsesi tambang dan lain sebagainya. Ya kalau ketidakbenaran makin lama makin banyak, itu hanya soal waktu aja sebelum kolaps gitu loh. Ya mungkin si Taipan dan lain sebagainya itu tahu nih hanya masalah waktu, makanya seperti buru-buru begitu. Seandainya waktu itu tiba, kepentingan mereka sudah aman begitu, sudah teramankan. Seperti itu Bang Rizal. Ya udah pasti lah. Sederhana saya katakan tadi, seorang Lieutenant Koko nambah untung 147 triliun tahun lalu. Rahma kebayang nggak uang segitu? Sementara rakyat listrik dinaikin, pajak dinaikin, gaji 5 juta dipajakin, yang receh-receh gitu loh. BBM juga BBM nggak dinaikin, diturunin. gas dinaikin, iuran BPJS dinaikin. Sadis loh ini. Ini kan kemarin musim balik sekolah lagi tuh. Masuk SMP mesti bayar 5 juta. SMA juga mahal. Mahal banget loh. Banyak orang tua yang punya anak SD, SMP, SMA mengeluh. Belum pernah terjadi kayak gini. Buat ngolain anak kita SMP aja bayar 5 juta. Ya. Nah, kenapa di Saudi Arabia, di Uni Arab Emirat, kok bisa semuanya gratis? Sekolah gratis, kesehatan gratis, pendidikan gratis? Penduduknya dikit. No, karena sumber daya alamnya dikuasain oleh negara. Ya, sebagian dinikmati oleh raja-raja, tapi sebagian besar untuk bayar kehidupan rakyatnya bisa berhasil. Kenapa di Skandinavia juga sama? Sekolah gratis, kesehatan gratis. Kenapa? Karena sumber daya alam di Norwegia dikelola oleh negara. Iya kan? Nah, zaman Pak Harto itu yang terjadi. 85% pendapatan APBN kita dari minyak bumi dan gas. Sehingga pemerintahan Soeharto banyak uang
untuk bikin SD Impres, puskesmas, infrastruktur, dan lain-lain. 85% dari APBN itu dari minyak bumi dan gas. Tapi hari ini semua tambang-tambang seolah-olah jadi milik swasta. Harusnya kan itu milik rakyat. Dikelola oleh negara, pelaksanaannya bisa swasta. Tapi kok ini seolah-olah milik swasta. Ya, jadi kalau kita ikut Undang-Undang Dasar 45, misalnya kalau di sektor minyak bumi dan gas itu pelakunya kan swasta domestik sama asing. Setelah dikurangi biaya-biaya, keuntungannya bagi negara dapat 85%, swastanya 15%, namanya production sharing. Nah, kalau itu kita berlakukan di sektor pertambangan yang lain, ya mungkin lebih tinggi lah, bagian swastanya 40%, sisanya 60% buat negara. Republik Indonesia akan kaya raya. Anak-anak kita bisa sekolah gratis sampai universitas, bisa dapat kesehatan gratis, bisa dapat wifi gratis. Kalau kita laksanakan pasal 33 Undang-Undang Dasar 45. Kalau sekarang nggak ada product sharing tadi, itu production sharing itu nggak ada? Ya cuman berlaku di sektor migas. Berapa persen itu? Dulu mereka kan bikin undang-undang mineral yang sama, sangat menguntungin oligarki. Saya waktu itu didukung oleh teman-teman Muhammadiyah dan NU mengajukan Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan undang-undang Minerba itu. Tahu nggak siapa ketuanya? Siapa? MK-nya. Namanya Mahfud MD. Ketemu lagi. Setuju dia waktu itu. Dia dukung kita membatalkan undang-undang Minerba itu karena merugikan rakyat, menguntungkan oligarki. Nah, tapi belakangan kan ditongolin lagi undang-undang Minerba ini bersembunyi di belakang undang-undang Omnibus Law gitu. Oh, masuk lagi. Masuk Tapi lagi sudah ke sempat barang. dibatalkan oleh Mahfud MD waktu itu. Dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan harus disiapin undang-undang penggantinya, nggak ada kan. Mereka masuk lagi lewat jalan belakang. Omnibus Di belakang Law. Omnibus Law itu. Dan Jadi, kali ini Mahfud beda posisinya. Dia dukung Perpu buat ngegolin. jadinya tidak lolos lagi lah ya. Nah, ini kalau Jadi saya mau kembalikan ke tema utamanya, cerita di luar soal saya sama Mahfud berbeda pendapat. Bahwa negara kita ini negara paling kaya se-Asia Tenggara. Kekayaan alamnya luar biasa. Tambang, mineral, dan sebagainya. Kalau dikelola sesuai dengan Undang-Undang Dasar 45, pasal 33, maka semua sumber daya alam ini milik rakyat. Dikelola oleh negara. Pelaksananya bisa swasta, tapi dengan production sharing. Ya kan? Nah, kalau itu terjadi, negara Republik Indonesia akan sangat kaya raya dan banyak uang untuk menggratiskan pendidikan sampai universitas, untuk fasilitas kesehatan dan lain-lain. Kita bisa-bisa sama dengan di UEA sama di Skandinavia. ya, Itu Uni Arab Emirat, mereka hidupnya cuma dari gas doang. Sarjana ITB yang bekerja di situ 500 orang lah. Mereka nggak punya orang kan. Ya, tapi karena dikelola oleh negara, tentu raja-rajanya sangat menikmati pasti. Ya, tapi rakyatnya juga dapat gitu loh. kalau ini nggak netes ya. Ini nggak netes ke bawah. Iya ya, Bang Rizal ya. Kita ini kayak sumber daya alam, pajaknya juga macam-macam. Kita bayar pajak terus gitu ya. Tapi anehnya nggak ada yang gratis ya, bayar tol gratis, tol bayar, BPJS bayar, ini semua Ya, bayar. kamu naik apa aja, kamu belanja, kamu kena PPN. Belanja di makan di restoran, aduh gede banget bisa kena sampai pajak 20. juga, ya kan, dan seterusnya. Setiap langkah kita dipajakin, tapi manfaatnya kagak ada buat kita gitu loh. Nah, maksudnya kebanyakan dipakai korupsi, dipakai buat bayar bunga hutang. Ya, ini kan beda dengan di luar negeri memang. Jadi saya kepengen, Sarita, di luar perbedaan saya sama Mahfud, kita fokus sama
gambaran yang besar. Karena kita nggak bisa, bangsa kita hidup model kayak begini terus gitu lah. Ya cukup. Karena kita begini ya, semoga ini perseteruan Bang Rizal dan Mahfud MD ini nggak kemudian berbelok, isunya beralih begitu ya, hanya ke masalah perseteruan pribadi saja, sehingga melupakan substansinya begitu ya, betul. Bang Rizal. Jadi menurut Bang Rizal, udahlah nggak usah ditangkepin ya itu ya. Iya, nggak usah ditanggepin, apalagi ngomongin iblis malaikat. Gua rasa iblis malaikat pun sebel diomongin kan. Apalagi itu sebenarnya statement udah lama itu ya, Bang Rizal. Bukan, dia yang baru pun sering banyak gitu. Oh, jadi bukan sekali Bukan sekali doang. Oh. Nah yang kedua ya memang pantas diketawain aja. Orang panik kok membela yang nggak benar. Akhirnya dia sengaja mengalihkan isu dengan bilang gua goblok, ngawur dan sebagainya. Ya, Terima semoga, kasih. ya, semoga ini tidak beralih dan kita kemudian kembali fokus mengkritisi Perpu Undang-Undang Cipta Kerja ya, sehingga ini tidak lolos begitu saja, sehingga ada kontrol begitu ya. Meskipun apalagi pemakzulan dan lain sepertinya nggak mungkin lah, DPR-nya kan juga sudah berubah seperti Mahfud MD juga ya Bang Rizal ya. Kalau DPR dan lain-lainnya. Jadi kalau mau berharap dari DPR untuk memberi kontrol terhadap Perpu ini juga sepertinya susah juga. Dari rakyat lah ya, dari salah satunya dari orang seperti Bang Rizal Ramli ini ya yang mengkritisi Perpu. Baik, terima kasih ini Bang Rizal Ramli, terima kasih juga yang sudah menyaksikan tayangan ini. Jangan lupa subscribe di YouTube channel Realita TV dan saya Rahma Sarita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Ya, thank you.